Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Syukurlah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kalian sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Ibu cuma mau kasih tahu bahwasanya kalian jangan lupa sarapan ya nak, karena sarapan itu sangat penting. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Tolong ketua kelas pimpin doa. Terima kasih ya nak. Siapa yang tidak hadir nak? Nihil, Bu. Hadir semua ya? Oke, pertahankan terus ya nak. Masih pagi, kalian harus semangat ya nak belajarnya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami hakikat pengujian produk. Yang kedua, siswa mampu mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk. Yang ketiga, siswa mampu memahami standarisasi dan sertifikasi produk. Yang keempat, siswa mampu memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu. Pada materi pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengujian dan evaluasi produk. Yang pertama, hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengasipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produk dan penjualan. Selanjutnya yang kedua, pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk. Bahwa pengujian produk terkait erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Pihak yang berwenang dalam pengujian produk terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pemerintah, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga organisasi konsumen. Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang kedua, perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif atau standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri, ataupun standar wajib atau standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Yang ketiga, organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal yang terpenting bagi konsumen. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada materi yang tidak kalian paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan Nanda. Izin bertanya, Bu. Bagaimana manfaat dari pengendalian kualitas, Bu?
Bagus sekali ya pertanyaan Nanda tadi. Tadi Nanda menanyakan bagaimana manfaat dari pengendalian kualitas mutu. Manfaat pengendalian kualitas mutu, pengendalian kualitas bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya efisiensi. Dikarenakan tidak ada pemborosan, bahan baku atau pendukung, waktu dan tenaga. Yang kedua, menekan biaya, sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Yang ketiga, meningkatkan penjualan, di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Apakah Nanda sudah mengerti? Kelihatannya sudah mengerti ya. Ibu akan melanjutkan penjelasan. Materi selanjutnya ialah pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Pengertian standarisasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan, ukuran, dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Dengan semakin menguatnya globalisasi ekonomi, standarisasi produk memainkan peran penting untuk memfasilitasi transaksi bisnis, mendukung pengembangan industri, mempromosikan kemajuan ilmiah, dan mengatur tata pemerintahan sosial. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Sertifikat produk diberikan kepada pelanggan yang telah dapat menjaga stabilitas mutu sesuai dengan persyaratan standar dan telah menetapkan sistem mutu efektif untuk memelihara stabilitas produk sesuai dengan persyaratan standar SNI. Sekarang waktunya kalian berdiskusi. Ibu meminta kalian untuk berdiskusi tentang evaluasi produk. Berdiskusinya dengan teman sebangku kalian. Nanti akan Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu diskusi sudah habis. Silakan Akbar menyampaikan hasil diskusi kalian berdua. Baik Bu, kami akan menyampaikan diskusi kami tadi berdua. Pengertian evaluasi produk. Sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran untuk menghasilkan barang yang bermutu. Perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Sebelum pembelajaran berakhir, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan angkat tangannya ya, Nak. Iya, silakan Akbar. Kesimpulan pada hari ini adalah pengujian produk atau pengujian konsep produk merupakan suatu kegiatan yang ada di dalam salah satu tahap pengembangan produk sebelum diproduksi. Benar sekali yang dikatakan Akbar. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah pengujian produk ialah tahap penting dalam produksi. Pengujian dilakukan secara acak pada produk yang dihasilkan. Hal ini dilakukan agar seluruh standar produksi pada perusahaan terkait telah dipenuhi, agar mampu menghasilkan produk yang sungguh-sungguh berkualitas. Ibu akan mengasih tugas untuk kalian kerjakan. Tugasnya ini individu ya. Kalian harus mengevaluasi dan menguji suatu produk dari makanan ataupun minuman berkemasan. Bisa kalian cari di warung terdekat. Tugasnya dikumpulkan pada Kamis depan. Jika kalian mengumpulkan tugas ini dengan tepat waktu, maka akan Ibu kasih reward. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya.